Dulu waktu gue masih SMP, gue menemukan satu hal baru di diri gue, yaitu betapa gue sangat menyukai menyusun puzzle. This was the third puzzle, which is really Buat gue, difficult. puzzle itu sangat menyenangkan dan juga challenging, karena gimana caranya kita harus menemukan berbagai macam pieces gitu yang dia harus saling dan juga cocok atau compatible ya dengan pieces-pieces yang lainnya, sehingga mereka bisa menyusun sebuah gambar yang utuh gitu. Apalagi kalau gambar itu adalah gambar yang sangat lu suka gitu, yang kemudian akan menjadi pajangan di rumah lu sendiri. Ya, gue inget puzzle pieces pertama kali yang gue beli itu adalah sebuah karakter anime gitu, dan jumlahnya kayaknya waktu itu cuma 500 ya, 500 apa 1000 ya. Tapi tidak sebanyak itulah. Sejak saat itu gue mulai explore untuk membeli puzzle-puzzle pieces dengan tema-tema yang lain. Dan gue inget ada satu momen di zaman-zamannya di saat gue awal-awal baru mulai ya suka menyusun berbagai macam puzzle. Buat teman-teman di sini, kalau yang punya hobi menyusun puzzle juga, pasti kan teman-teman tahu ya, ada masa dimana kita udah nyusun nih, katakan saya 1000 pieces ya, udah nyusun 200, sisanya kayak aduh gambarnya terlalu rumit atau warnanya ternyata tidak banyak yang berbeda. Jadi kita bener-bener harus ngeluarin waktu atau energi ekstra gitu untuk menemukan mana nih yang compatible with each other gitu, sehingga biasanya kita tuh taruh ya si puzzle pieces itu, oke katakan di meja, terus habis itu kita tinggal ya, besoknya lagi baru satu lagi dicicil pelan-pelan gitu. Karena kalau satu hari langsung diselesain bisa gila sih ya. Tapi kembali lagi tergantung kesulitan si gambar itu sendiri ya. Nah, karena gua waktu itu cukup lama ya menyelesaikan that puzzle pieces gitu, ada satu momen dimana gua nggak sadar ya bahwa ada satu puzzle yang pieces ya, satu sebutannya apa tuh ya, satu bagian puzzle yang hilang gitu. Sampai ketika gue udah menyusun dan mengakhiri katakan kayaknya waktu itu 1000 deh. Jadi gue udah nyusun 999 pieces. Tinggal ada satu yang hilang ya. Jadi itu sebagai ya seseorang yang sangat gue cukup perfeksionis ya, dan ya OCD banget itu. Jadi kalau misalnya ada satu yang hilang tuh kayaknya kesel banget gitu ya, karena yang gue cari dari enjoyment menyusun puzzle itu adalah prosesnya dan juga accomplishment-nya gitu, ketika kita udah benar-benar menyelesaikan si gambar puzzle tersebut gitu. Hingga suatu hari ya, ternyata si missing puzzle piece satu yang kita cari-cari sampai berbulan-bulan gak ketemu itu ada di bawah tempat tidurnya anjing saya. Anjing gue ini ternyata kayaknya di saat gue lagi nyusun puzzle mungkin dia nyolong ya, tapi terus dia sembunyikan kemana yang kita juga nggak kepikiran gitu untuk mencari di bawah kasurnya dia gitu, di bawah tempat tidur si anjing ini. Dan ternyata ya apa yang terjadi di masa SMP gue itu, perjalanan gue dalam mencari missing puzzle piece ya, itu seperti terulang kembali ya di perjalanan gue dalam bangun WKWK. Ya well, of course it's not harfiah ya, maksudnya tidak secara literally, tapi gue merasa ada kesamaan nilai pengalaman gitu, ada deja vu gitu ya. Jadi gue ngerasa ada hal yang kosong gitu di semakin ke belakang gue membangun WKWK, gue ngerasa kayak kok semakin tidak bermakna buat gue gitu ya, tidak bermakna, sehingga sustainability gue untuk mendevelop brandnya itu jadi tidak ada ya, tidak terjamin. Selama 5 tahun gue membangun akun ini awalnya sebagai eksperimen gue gitu, untuk menemukan bagaimana sih the beauty gitu, mengaktualisasikan interest gue gitu terhadap komunikasi, konten, marketing, bisnis ya apapun itu. Ternyata di tengah perjalanan ya, namanya juga opportunity ya. Jadi kita ngelihat berbagai macam opportunity gitu, tapi ternyata opportunity itu membuat gue harus mengorbankan banyak value-value gue yang baru gue sadari yang baru gue sadari gitu di beberapa bulan terakhir ya. Jadi konsepnya WKWK membantu gue juga untuk mendiscover ya sebenarnya apa sih, bagaimana sih karakteristik gue ya sebagai seorang manusia gitu. Dan ya gue cukup idealis lah bisa dibilang gitu ya, sehingga gue memilih untuk mengkalibrasi ulang gitu ya si WKWK itu sendiri, sehingga gue bisa lebih bertumbuh gitu dalam membangun si brand ini gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, mungkin
di Instagram gitu sebelumnya, kan mereka punya berbagai servicing gitu ya. Tapi untuk sementara servicing itu gue akan sangat-sangat limited dengan orang-orang yang punya value yang sama dengan gue gitu. Sehingga kalau teman-teman misalnya tertarik atau apa, ya pastikan nanti nonton video-videonya WKWK dulu aja nih. Gue akan membangun platform YouTube gitu buat teman-teman, dan teman-teman cek aja gitu apakah pemikiran-pemikiran gue sesuai dengan apa yang teman-teman yakini di brand. Kalau nggak sesuai, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah kolaborasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ngerasa sesuai atau apa, ya gue juga harus memastikan kesesuaian itu dengan brand teman-teman, mungkin itu bisa jadi sesuatu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, tidak usah dipaksakan ya, seperti itu. Jadi kedepannya gue akan banyak membuat video-video YouTube ya. Jadi kemarin kan gue banyak explore gitu ya, tapi ada beberapa video yang gue upload, tapi ada yang tidak. Touch dengan dunia digital marketing, gue nggak tahu apakah kalian sudah berada di era sudah saya sudah sih. Ke marketing itu menurut gue semuanya cuma istilah aja sih. Yang penting kan kayak so real case-nya apa nih gitu. Dalam reality how to navigate gimana nih, implementation-nya apa nih. Dan di situ gue sekarang usaha untuk memahami dan mengenal sesuatu gitu, untuk mencari format-format yang lebih sesuai dengan karakteristik gue dalam bangun WKWK gitu. Dan sepertinya YouTube adalah salah satu jalan keluarnya gitu. Jadi teman-teman ya silakan subscribe saya biar gue lebih semangat gitu untuk mendeliver konten-konten yang sekali lagi kembali ke esensinya, yaitu yang nggak kepikiran ya. Dan gue pengen ngebuka limiting belief ya yang ada di pikiran teman-teman mungkin dan di pikiran gue sendiri gitu ya, tentang bagaimana kita memaknai marketing, memaknai reality, and memaknai apa yang kita yakini, seperti itu ya. So apalagi ya, kalau gue bikin di YouTube kan ya gue cerita, teman-teman denger tinggal subscribe gratis. Gue dibayar YouTube sih. Dan tentunya pesan gue buat teman-teman yang mau subscribe WKWK, keep your mind open ya. Jadi gue akan membawa topik-topik yang seperti yang mungkin teman-teman juga udah dengar di Instagram gitu, topik-topik yang mungkin agak sedikit mind bending, disturbing. Ya, tapi ya tadi gitu, gue punya misi yang lebih besar kali ini di WKWK, nggak cuma sekedar ya adalah cari duit atau apa segala macem ya, tapi gue pengen ada misi yang lebih besar sehingga gue lebih excited gitu dalam perjalanannya gitu, membangun si brand ini. Dan semoga teman-teman juga bisa merasakan ya, jadi vibrasi excitement gue bisa nyampe ke teman-teman gitu. Ya paling itu aja sih ya pesan dari gua ya. Jadi buat teman-teman yang memang masih pengen setia melihat WKWK berkarya, ya silakan subscribe lah, bantu gitu, biar gue juga semangat gitu untuk terus menyajikan konten-konten yang gak kepikiran buat teman-teman. Dan siap-siap pikiran Anda ya akan saya ganggu. Ya kembali lagi ya teman-teman, pasti udah baca ya disclaimer di video gua. Pastikan teman-teman sadar rule number one adalah ya gua hanya menceritakan opini-opini gua gitu, yang mungkin nanti akan disertai dengan fakta-fakta ataupun data-data ataupun tidak ya. Tapi percayalah, I can only share things to you gitu. Tapi bagaimana teman-teman melihat apa yang gua sampaikan ya, itu tergantung dengan perspektif dan juga sistem belief yang teman-teman punya gitu ya. Jadi pastikan tanggung jawabnya itu tetap ada di diri masing-masing ya, and prepare to be bye bye. Sebenarnya perspektif tidak sehitam putih itu. Tapi poinnya di sini yang mau gue cerita adalah, ada persepsi. Ketika persepsi itu diterima jadi belief system, ya, jadi bagian dari realita hidup seseorang. Ya kayak gue, setiap kali pengen makan ya, gue akan mencari kaki lima. Gitu, it's part of my reality. Tapi buat orang-orang lain yang mungkin atau memandang kaki lima dengan persepsi tertentu, bagaimana itu misalnya jorok atau apa segala macam, it would not be part of the reality. Ini hal yang ya bisa dibilang simple dan sederhana, and you can encounter it in daily life gitu.
Dengan merealize hal ini gitu, dengan merealize bahwa oke, pada dasarnya setiap pikiran manusia itu punya reality masing-masing. Kita nggak bicara benar atau salah ya. Jadi poin dari reality itu bukan untuk bicara benar atau salah. Tapi yang penting di sini poinnya adalah dengan kita tahu bahwa ada banyaknya perspektif, ya minimal kita jadi sadar teman-teman.